Pemberian gelar doktor atau S3 cepat di Indonesia selama 20 bulan diberikan kepada seorang menteri yang tidak menjalani perkuliahan S3. Itu telah melecehkan integritas ilmu. Kami sebagai para dosen, akademisi, dan juga orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut merasa terlecehkan. Kami membutuhkan jawaban absah dari UI secepatnya karena Universitas Indonesia adalah universitas panutan dari semua sekolah tinggi, politeknik, dan juga bahkan SMA-SMA yang akan mengirimkan putra-putrinya ke PTN. Ketika sebuah gelar diberikan secara kilat oleh seseorang yang tidak mengalami atau tidak menjalani secara runut apapun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal oleh rektor UI dan banyak yang dibablaskan, apakah itu benar-benar ilmu yang akan kita anut di Indonesia ini? Ada 3 pelanggaran dan 3 keanehan terhadap gelar tersebut. Pertama, gelar tersebut tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang telah menjalani dan mensubmit judul tersebut selama 20 bulan bisa lulus karena telah melanggar pasal 29 ayat 3 dari rektor UI sendiri yang harus menjalani 2 semester pembelajaran dan 4 semester penelitian. Jadi totalnya minimal 3 tahun kalau brilian sekali atau profesor tersebut sangat-sangat aktif di bidang akademisi. Yang kedua, gelar doktor tersebut bukan doktor honoris atau doktor pemberian. Gelar tersebut adalah doktor submission. Kami yang menjalani proses pembelajaran harus berkutat dengan segala macam pembelajaran dan juga pembacaan buku bahkan 1 tahun, ratusan ribuan buku dan jurnal yang harus kami baca untuk sekedar mensubmit judul terbaru untuk riset Indonesia. Dan kali ini riset tersebut selama 20 bulan bisa diselesaikan dengan banyak asisten. Yang kedua, pelanggaran yang paling fatal adalah Scopus ataupun jurnal yang harus disubmit oleh yang bersangkutan itu dinyatakan jurnal predator. Jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan akademisi atau tulisan-tulisan scientific yang dilakukan oleh orang tersebut harus disubmit minimal 2-3 jurnal yang dipublish secara umum dan dapat dibaca oleh orang banyak. Yang disubmit ke jurnal Kurdish, ya jurnalnya ada di bangsa Kurdis sana yang harusnya penelitian tentang bangsa Kurdis disubmit untuk syarat kelulusan. Kami mempertanyakan kepada SKSG UI, kalau jurnal itu predator, kenapa bisa diluluskan? Sedangkan teman-teman kami yang lulus, yang berusaha berjuang untuk masuk ke Scopus dan berjuang memasukkan jurnal-jurnalnya, banyak yang dibatalkan di meja sidang karena dianggap kurang mumpuni. Banyak, apalagi PTN. Dan kami menerima apabila itu kurang mumpuni sehingga harus ulang lagi. Sehingga gelar doktor itu bisa 4-5 tahun karena banyak kesibukan. Dan kalau misalkan kita sambil bekerja juga harus perjuangan kita panjang. Yang ketiga, judul yang disubmit adalah judul tentang energi atau yang sedang dijabat saat ini. Sedangkan menteri tersebut baru menjabat Menteri ESDM itu 2024. Artinya apabila dia submit di tahun-tahun sebelumnya, yang bersangkutan adalah Menteri Investasi. Jadi kalau dibilang sesuai dengan apapun yang dilakukan dalam risetnya dalam setiap pekerjaannya baru dimulai 2024, bukan 2023 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Sehingga hal yang dibilang bahwa yang bersangkutan telah menjalani berbagai macam proses penelitian selama masa jabatannya dipertanyakan. Ketika UI sebagai poros ilmu di Indonesia dan poros riset di Indonesia menjadi bahan pertanyaan besar, kalau sekedar Raffi Ahmad untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa dari luar negeri yang bodong, kami tidak peduli karena itu adalah pemberian dari universitas yang tidak jelas, nggak peduli sama sekali, dan gelar tersebut pun tidak bisa digunakan secara akademisi. Tetapi gelar ini datang dari Universitas Indonesia yang artinya orang tersebut harus mengemban kehebatan S3 tersebut di dalam setiap lantunan statement-statementnya. Jadi kalau UI bisa menanggung keabsahan dari ketiga pertanyaan kami tersebut, UI harus bisa menjawab apakah memang benar-benar 20 bulan bisa selesai. Kalau iya, kami akan berjuang semampu kami untuk bisa menyelesaikan studi-studi kami selama 20 bulan. Karena banyak banget pengorbanan yang harus kami lakukan ketika kami lanjut S3 atau PhD. Banyak uang yang harus kami keluarkan. Banyak pengorbanan terhadap keluarga dan pekerjaan yang harus kami lakukan demi mengemban integritas ilmu. Kami minta jawabannya, Universitas Indonesia, apakah engkau benar-benar punya integritas ilmu dan integritas sains riset di Indonesia? Jawab sekarang.